Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo. Oh, kisah damar lagi nih, keren banget kisahnya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, basa-basinya gak pakai kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Bodoh Horor. Ritual sambung jiwa di desa Watu Jaran. Setelah kedua orang tuanya pergi ke sebuah desa untuk mengantar adiknya yang akan menjalankan sebuah ritual, Tinari pun untuk sementara waktu tinggal di rumah kakek dan neneknya. Walaupun sempat mengalami sebuah kejadian janggal bersama keluarganya malam itu, tapi Tinari tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Tinari sangat menikmati suasana tenang di rumah kakek dan neneknya. Udara di sekitaran rumah terasa sangat sejuk, dengan aroma khas dedaunan yang basah setelah hujan reda. Pada pagi harinya, Tinari bangun lebih awal dari biasanya. Ia terbangun oleh suara burung-burung yang berkicau. Ia lalu pergi ke dapur dan neneknya sudah sibuk memasak sarapan. Kehangatan dapur itu memberikan rasa nyaman yang sulit untuk dijelaskan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Meski kejadian janggal yang dialaminya bersama kedua orang tuanya dan Damar itu terasa tidak berarti, tapi ada semacam kehadiran sesuatu yang terus mengikutinya. Sesekali ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik pohon atau dari jendela rumah kakeknya itu. Tinari pun mencoba mengabaikan perasaan, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya belaka. Pada malam kedua, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, Tinari terbangun dari tidurnya oleh suara samar-samar. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut, namun sangat jelas terdengar olehnya. Ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah tanpa sadar. Tinari membuka pintu dan terus berjalan ke arah luar kamarnya. Malam itu, Tinari merasa jika kedua kakinya seolah digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat, hingga membawanya ke arah perkebunan di belakang rumah itu. Sesampainya di belakang rumah, Tinari merasa udara semakin dingin dan sunyi. Di depannya terbentang perkebunan yang luas dan hutan jati dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Cahaya bulan yang pucat menyelinap di antara dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan panjang di tanah. Langkah kaki Tinari tiba-tiba berhenti ketika tepat di hadapannya, sekitar 5 meter dari tempatnya berdiri, tampak sosok seorang perempuan. Perempuan itu mengenakan gaun merah yang panjang dan anggun, berdiri membelakanginya. Rambut hitam dan panjang dari sosok perempuan bergaun merah itu terurai menutupi sebagian punggungnya. Tinari menatap sosok tersebut dengan rasa penasaran yang bercampur dengan rasa takut. Dia tidak mengenali siapa perempuan itu, namun sepertinya ada sesuatu yang aneh pada kehadirannya malam itu. Keheningan semakin terasa mencekam. Tinari mencoba melangkah, yang mundur perlahan, tetapi seolah-olah kakinya berat, tertahan oleh rasa takut yang mengikat. Perempuan itu tetap tak bergerak, seolah membeku. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, kepala dari sosok perempuan yang berdiri memungkunginya itu perlahan menoleh ke samping sebelah kiri, hingga Tinari dapat melihat sebagian wajahnya, wajah yang terlihat pucat dengan mata yang tampak kosong dan seolah tidak bernyawa. Itu membuat darah Tinari membeku. Tinari seolah melihat kesedihan yang mendalam dan kemarahan yang terselubung dari wajah pucat sosok perempuan tersebut. Tinari merasa detak jantungnya semakin cepat dan udara di sekitarnya semakin dingin. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku.
Suasana malam yang sunyi kini terasa penuh dengan ketegangan yang tak terlihat, seolah-olah alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, tanpa suara, perempuan itu mulai berjalan pelan ke arah hutan. Gaun yang merah tampak seperti menyatu dengan kegelapan. Setiap langkahnya nyaris tak terdengar, seperti melayang di atas tanah. Tinari tetap diam terpaku di tempatnya, tapi kedua matanya mengikuti sosok itu hingga menghilang di antara pohon-pohon jati yang tinggi. Ketika sosok itu sepenuhnya lenyap dalam kegelapan hutan, Tinari merasakan beban berat di dadanya yang perlahan terangkat, namun perasaan aneh itu masih menghantui. Perasaan yang seperti sebuah firasat buruk yang sulit untuk diabaikan. Tinari merasa jika malam itu hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kini mulai bergerak, mendekati hidupnya tanpa ia sadari. Entah apa yang terjadi setelah sosok perempuan itu menghilang ke dalam hutan. Tinari tiba-tiba saja terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, rambutnya menempel di wajah dan lehernya yang lembab, matanya terbuka lebar, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan kamar yang hanya diterangi oleh cahaya remang dari jendela. Dia meraba-raba sekelilingnya, merasakan kasur yang empuk di bawah tubuhnya. Kamar itu terasa asing. Meskipun dia tahu jika itu adalah kamar di rumah kakek dan neneknya, segalanya tampak nyata. Seolah-olah ia baru saja benar-benar berada di belakang rumah menghadapi sosok perempuan bergaun merah itu. Tapi sekarang dia sudah kembali di kamarnya dengan keringat yang mengalir di pelipisnya dan jantung yang masih berdetak kencang. Tinari duduk di atas tempat tidurnya, mencoba untuk menenangkan diri. Ia menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara malam yang dingin masuk ke paru-parunya. Tinari berusaha mengingat detail dari mimpinya. Sosok perempuan itu, gaun merah yang mencolok, mata kosong yang memandang sekilas, dan cara sosok itu berjalan masuk ke dalam hutan. Semua itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk disebut hanya sebagai mimpi. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat Tinari merasa terhubung dengan sosok itu, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan kepadanya. Dengan tangan gemetar, Tinari meraih segelas air di meja samping tempat tidur dan meminumnya perlahan. Dia mencoba menenangkan pikirannya, tapi bayangan sosok perempuan itu tetap menghantui. Tinari tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sedang mengintai dari balik mimpi buruknya. Malam itu, Tinari duduk lama di tempat tidurnya, matanya terbuka lebar, mencoba mencari makna dari mimpi yang baru saja dia alami. Namun, semakin dia mencoba memahami, semakin besar rasa takut yang merayap di hatinya. Dia tahu, mimpi itu bukanlah sekedar mimpi biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang berusaha menyentuh hidupnya. Dan entah bagaimana, dia merasa jika bahwa ini baru permulaan. Keesokan paginya, setelah sarapan yang biasanya penuh dengan obrolan ringan, Tinari duduk di meja dapur, merasakan kegelisahan yang masih menggantung sejak malam tadi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan pengalaman janggal seperti mimpi yang terlihat sangat nyata itu sendirian. Akhirnya, dengan suara yang sedikit gemetar, dia mulai menceritakan mimpi aneh yang mengganggunya semalam kepada kakek dan neneknya. Selain menceritakan tentang mimpi anehnya itu, Tinari juga menceritakan kejadian aneh yang mencekam yang baru beberapa hari lalu dialaminya bersama ayah dan ibunya serta Damar. Menurut cerita dari Tinari, beberapa hari setelah Mas Jati, Mbak Ambar, dan juga Damar pulang dari desa Watu Jaran untuk mengobati adiknya itu, keluarga mereka kembali mendapatkan teror dari sosok makhluk gaib yang masih menginginkan jiwa Damar. Kala itu, ketika malam tiba, suasana di rumah Mas Jati dan Mbak Ambar terasa hangat dan penuh kebersamaan. Setelah melewati beberapa hari yang penuh dengan ketakutan serta kekhawatiran, mereka berkumpul di ruang keluarga bersama Damar dan Tinari, anak perempuan mereka yang sudah berusia 15 tahun. Namun, kebahagiaan yang baru mereka rasakan mulai terganggu ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam. Saat itu, Mas Jati tiba-tiba mendengar suara ketukan di pintu depan rumah mereka.
Maka suara itu terdengar jelas, seolah-olah ada seseorang sedang berdiri di luar dan meminta untuk dibukakan pintu karena merasa penasaran dan sedikit terganggu oleh suara ketukan yang datang. Tanpa peringatan itu, Mas Jati bangkit dari duduknya dan langsung berjalan menuju ke arah pintu. Bambar yang sedang duduk bersama anak-anaknya pun mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia memandangi Mas Jati dengan tatapan cemas, namun tidak berkata apa-apa. Damar dan Tinari juga tampak gelisah meskipun mereka belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ketika Mas Jati mulai membuka pintu, ia pun dibuat terkejut karena tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan malam yang menyambutnya disertai dengan hembusan angin yang sangat dingin. Angin itu begitu dingin hingga terasa menusuk kulit, membuat bulu kuduknya meremang. Udara malam yang biasanya tenang perlahan terasa mencekam, seolah membawa pertanda buruk kepada Mas Jati. Mas Jati berdiri terpaku di ambang pintu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia lalu melangkah keluar, memeriksa sekeliling rumahnya, tapi tetap tidak menemukan siapapun. Jalanan yang berada di depan rumahnya pun terlihat sepi. Hanya suara desiran angin dan gemerisik daun yang terdengar. Perasaan tidak nyaman mulai menjalar dalam dirinya, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Setelah beberapa saat, Mas Jati memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Dia menutup pintu dengan hati-hati, memastikan pintu itu terkunci dengan baik, dan ketika ia berbalik untuk kembali ke ruang tamu, dia mendapati Mbak Ambar menatapnya dengan penuh rasa khawatir. "Ada siapa, Mas?" tanya Mbak Ambar dengan suara pelan, mencoba menenangkan diri meskipun jelas ada ketegangan dalam suaranya. Tidak ada siapa-siapa," jawab dengan suara yang terdengar serak sambil menggelengkan kepalanya. Damar yang sejak tadi diam tiba-tiba merasakan bulu kuduknya meremang. Dia merasa jika ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seolah-olah kehadiran sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai mereka. Hal yang sama pun dirasakan oleh Tinari. Rasa takut yang tidak pernah dirasakan sebelumnya ketika berada di dalam rumahnya perlahan mulai hinggap di dalam hati dan pikirannya. Mereka semua duduk kembali di ruang keluarga, namun suasananya telah berubah. Kegembiraan yang mereka rasakan sebelumnya tergantikan oleh kecemasan yang membayangi. Mas Jati dan Mbak Ambar berusaha untuk tetap tenang di depan anak-anaknya, tapi perasaan aneh itu tidak bisa mereka hilangkan. Malam itu, mereka semua merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang membawa hawa dingin dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun mereka berusaha untuk tidak memikirkannya, bayangan ketukan di pintu dan angin dingin yang menyertainya tetap menghantui pikiran mereka sepanjang malam. Mereka tahu bahwa sesuatu yang misterius sedang terjadi dan mungkin ini adalah awal dari sebuah tantangan baru yang harus mereka hadapi. Setelah suasana semakin mencekam, Mas Jati dan Mbak Ambar memutuskan untuk membawa Damar dan Tinari masuk ke dalam kamar mereka. Mereka berharap berada bersama dalam satu ruangan akan memberikan rasa aman, terutama bagi anak-anak yang mulai merasa tegang. Tanpa banyak bicara, mereka pun lalu bergegas menuju kamar tidur, berusaha menenangkan diri dan anak-anak dari perasaan aneh yang terus menghantui. Namun begitu mereka berada di dalam kamar, hal yang tidak terduga kembali terjadi. Lampu di dalam kamar itu tiba-tiba berkedip-kedip, seolah-olah sedang ada gangguan listrik. Cahaya yang awalnya terang mulai redup, kemudian mati total, membawa mereka dalam kegelapan yang pekat. Suasana yang sudah tegang terasa semakin mencekam. Tinari yang merasa takut segera memeluk ibunya erat-erat, sementara Damar duduk diam di tepian tempat tidur, merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Mbak Ambar berusaha menyalakan lampu dengan cepat, tapi meskipun sudah berkali-kali mencoba, lampu di dalam kamar tersebut tetap tidak mau menyala. Mas Jati mencoba tetap tenang, tapi dalam hatinya dia merasa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di rumah mereka. Tiba-tiba saja Damar merasakan dadanya sesak. Dia terengah-engah seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Matanya mulai terpejam, keringat dingin mengalir di dahinya. Mas Jati dan Mbak Ambar segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah.
Mereka bergegas ke sisinya, mencoba menenangkan Damar yang mulai terlihat kesakitan. Di tengah kekacauan itu, suara ketukan keras terdengar lagi, dan kali ini dari dalam kamar mereka. Ya, suara itu tidak berasal dari pintu, melainkan dari dinding kamar, seolah-olah ada sesuatu di balik dinding yang mencoba masuk. Suara itu semakin terdengar jelas, dan seiring dengan itu, Damar semakin kesulitan bernafas, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang sedang menjengkramnya. Mbak Ambar yang panik kalau melihat kondisi Damar, mulai membaca doa-doa dengan khusyuk, berharap bisa mengusir apapun yang mungkin sedang mengganggu mereka. Mas Jati meski dilanda ketakutan, tetap berada di samping Damar, mencoba menenangkan anaknya itu dengan membisikkan kata-kata yang menenangkan. Saat itu, Damar membuka matanya, tapi bukan dengan tatapan anak lelakinya yang biasa mereka kenal. Matanya kosong, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain di ruangan itu. Mbak Amber merasa sangat takut, namun ia tetap memeluk Damar erat. Ketukan di dinding semakin keras, dan suhu di dalam kamar tiba-tiba saja terasa semakin dingin, membuat tubuh mereka semua menggigil. Akhirnya, ketika situasi hampir mencapai puncak, Damar tiba-tiba terjatuh pingsan di pelukan Mbak Ambar. Seketika itu juga suara ketukan berhenti, dan keheningan yang mencekam menyelimuti kamar tersebut. Lampu kamar yang mati kini mendadak menyala kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mbak Ambar mulai mengguncang-guncang tubuh Damar dengan cemas, memanggil namanya berulang-ulang, dan perlahan bocah itu mulai tersadar. Damar tampak sangat lemah, tapi dia berhasil membuka matanya dan melihat wajah kedua orang tua serta adik perempuannya yang terlihat sangat khawatir. "Kamu harus kuat ya, Nak. Ada ibu, ada bapak serta kakakmu Tinari di sini," ujar Mbak Ambar yang mencoba menguatkan Damar. "Ya, Bu. Damar ngerasa ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuh Damar, dan sesuatu itu yang membuat nafas Damar terasa sesak tadi," balas Damar yang terus menghirup udara di sekitarnya lalu menghela nafas panjangnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?" tanya Mas Jati yang merasa penasaran dengan apa yang sedang menimpa keluarga mereka malam itu. "Rumah kita sedang dikepung oleh sosok makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak, Pak. Tapi ada sosok makhluk gaib yang keluar dari dalam tubuh Damar. Sosok itu lalu mengusir gerombolan makhluk gaib yang ingin mencelakai kita, Pak," balas Damar menjelaskan dengan suara yang terdengar lirih. Setelah suasana kembali normal dan udara dingin yang sebelumnya terasa menusuk mulai menghangat, Mas Jati, Mbak Ambar serta Tinari perlahan merasa tenang. Tanpa memperdulikan apa yang baru saja terjadi, mereka mulai merebahkan tubuh di atas ranjang besar di kamar itu hingga satu persatu dari mereka terlelap. Namun, ketenangan yang mereka rasakan hanyalah sementara. Saat seluruh keluarga Mas Jati telah tenggelam dalam tidur lelap mereka, sesuatu yang gelap dan jahat mulai mengintai dari sudut-sudut ruangan. Malam itu, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Ketika Mas Jati, Mbak Ambar, dan Tinari serta Damar tenggelam dalam tidur nyenyak mereka, tiba-tiba saja Damar merasa tubuhnya semakin berat dan tak lagi bisa digerakkan. Bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya semakin mendekat, menciptakan aura mencekam yang membuat nafasnya tersengal-sengal. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tercekik, hanya bisa berbisik dalam kegelapan. Sosok-sosok itu melayang mengelilingi tubuhnya, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang mengerikan. Di tengah kengerian yang semakin menekan, sosok hitam yang ada di hadapan Damar terlihat membawa ibu dan ayah serta kakak perempuannya mendekat ke arahnya. Tubuh mereka tampak terikat dengan tali yang bersinar merah menyala, yang membuat keluarganya itu tampak terlihat tidak berdaya. Damar menatap dengan mata terbelalak ketika menyadari jika ibu dan ayahnya serta kakak perempuannya diikat dengan tali merah di sekitaran tubuhnya. Damar merasakan hatinya hancur melihat keluarganya dalam keadaan seperti itu. Namun apalah daya, tubuhnya tetap tidak bisa bergerak karena sosok bayangan hitam itu mencengkramnya dengan sangat kuat. Sosok-sosok gaib itu kini melingkari mereka semua, menciptakan sebuah lingkaran dari kegelapan yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Tali merah yang melilit keluarganya tampak semakin erat mengikat, dan dari dalamnya terpancar cahaya merah yang menyakitkan mata Damar.
Di tengah-tengah kepanikan dan kengerian yang melanda, Damar berusaha untuk tetap tenang dan memusatkan pikirannya meskipun tubuhnya terasa berat karena terikat oleh tali merah yang menyala dalam benaknya. Dia berusaha mengingat ajaran dari Mbah Jogo yang pernah memberinya sebuah mantra pelindung sebelum dia dan keluarganya kembali ke kota. Damar menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia mengatur nafas, menghirup dan mengembuskan udara dengan perlahan, mencoba menghilangkan rasa takut yang menggigit di dalam dirinya. Dia mulai mengucapkan mantra itu dalam hati seperti yang diajarkan oleh Mbah Jogo. Damar terus mengulang-ulang mantra itu beberapa kali, yang semakin lama semakin jelas dan mantap. Seiring dengan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari dalam dirinya, seperti cahaya yang perlahan menyala di tengah kegelapan yang pekat. Cahaya itu mulai tumbuh semakin kuat seiring dengan keyakinan yang juga menguat dalam hati Damar. Bayangan-bayangan hitam yang tadinya terasa begitu mencengkram, perlahan mulai mundur, terdesak oleh cahaya yang terpancar dari dalam diri Damar. Tali merah yang melilit tubuhnya pun mulai melemah, dan seiring dengan itu, cahaya pelindung dari mantra yang diucapkannya semakin terang, membentuk perisai yang menerangi sekelilingnya. Bersama dengan itu, muncul sosok lelaki muda dengan tubuh tinggi besar layaknya seorang pendekar pada zaman kerajaan dulu. Sosok yang bertubuh tegap itu terlihat sangat mirip sekali dengan Damar. Dan dengan tombak yang ujungnya bersinar terang, sosok yang muncul dari dalam tubuh Damar itu mulai melesat dan menyerang semua makhluk yang membelenggu tubuh Damar serta seluruh keluarganya. Sosok-sosok gaib yang tadi menyeret keluarganya mendekat kini tampak goyah. Tali-tali merah yang melilit tubuh keluarganya juga mulai mengendur, seolah kehilangan kekuatan untuk menahan mereka. Tubuh Damar yang terus mengucapkan mantra itu dengan lebih lantang dan penuh keyakinan terlihat semakin bersinar terang. Cahaya yang terpancar dari tubuh Damar meledak keluar, menyapu seluruh ruangan dengan cahaya putih yang terang benderang. Sosok-sosok bayangan itu seketika menghilang, terkalahkan oleh kekuatan suci yang tidak bisa mereka lawan. Tali-tali merah yang melilit keluarganya hancur lenyap bersamaan dengan bayangan kegelapan. Damar terjatuh ke lantai di tempatnya berada dengan nafas terengah-engah, namun merasa lega. Keluarganya yang tadinya terjebak dalam cengkraman makhluk gaib kini terlepas dan kembali tersadar. Mereka semua saling berpelukan, merasakan kehangatan dan kedamaian yang perlahan kembali menyelimuti diri mereka masing-masing. Damar merasa sangat bersyukur karena mantra yang diajarkan oleh Mbah Jogo telah menyelamatkan mereka, dan Damar tahu bahwa kekuatan batin serta keyakinan yang tulus adalah senjata terkuat yang ia miliki untuk melindungi dirinya dan juga keluarganya dari bahaya yang tak terlihat. Malam itu, mereka semua belajar bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya yang bisa mengusir segala bentuk kejahatan selama hati mereka tetap kuat dan penuh keyakinan. Di tengah-tengah rasa lega yang perlahan merayap ke dalam hati mereka, Mas Jati, Mbak Ambar, dan Damar menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi belum sepenuhnya usai. Tanpa mereka sadari kala itu, di hadapan mereka sebuah pemandangan yang luar biasa terbentang dengan sangat jelas. Sosok pemuda gagah bertubuh tinggi besar tengah bertarung sengit melawan makhluk gaib yang tampak sebagai pemimpin dari kegelapan yang mengancam mereka. Pemuda itu terlihat memiliki wajah yang sangat mirip dengan Damar, seolah-olah dia adalah cerminan dari masa depan atau bahkan penjelmaan dari sosok batinia Damar yang lebih kuat. Dengan ketenangan dan keberanian yang luar biasa, pemuda tersebut mengayunkan tombak saktinya yang di ujungnya memancarkan cahaya terang hampir seperti sinar bulan di tengah malam pekat. Cahaya dari tombak itu menembus kegelapan, membuat bayangan hitam yang melayang di sekelilingnya terhuyung-huyung, seolah mencoba melarikan diri dari sinar yang menyengat. Makhluk gaib yang menjadi lawannya tampak jauh lebih besar dan mengerikan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang sudah mereka
mereka kalahkan. Sosoknya hampir tak berbentuk dengan jelas, hanya berupa kabut pekat yang berubah-ubah bentuk dengan sepasang bola mata besar yang matanya merah menyala, memancarkan kebencian mendalam. Setiap kali pemuda gagah itu mengayunkan tombak, makhluk gaib itu berusaha menyerang balik dengan kekuatan yang tak kalah dahsyat hingga memuntahkan energi kegelapan yang memecah udara dengan suara menggelegar. Pertarungan antara dua kekuatan itu terjadi dalam suasana yang menegangkan. Setiap gerakan pemuda itu terasa penuh dengan kekuatan besar. Setiap ayunan tombak dilakukan dengan keahlian yang sungguh luar biasa, seolah dia tahu persis bagaimana melawan makhluk gaib yang dihadapinya itu. Namun sang pemimpin makhluk gaib itu tidak mudah untuk dikalahkan. Setiap kali dia terkena cahaya tombak, tubuh kabutnya terbelah hanya untuk menyatu kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Damar yang menyaksikan pertempuran ini merasakan ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kemiripan wajah. Dia merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dengan pemuda itu, seolah-olah mereka berbagi jiwa atau satu takdir bersama. Pemuda itu tampak melindunginya, berjuang untuk menyelamatkan Damar dan keluarganya. Dengan satu serangan yang sangat kuat, pemuda itu lalu mengayunkan tombaknya dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan gelombang energi cahaya yang menyapu seluruh ruangan. Makhluk gaib itu berteriak dengan suara yang menghancurkan kesunyian, suara yang lebih mirip dengan ribuan jeritan sekaligus sebelum akhirnya meledak dalam semburan asap hitam yang lenyap ke udara. Setelah ledakan itu terjadi, suasana menjadi sangatlah hening. Pemuda itu berdiri dengan tombak yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tubuhnya sedikit gemetar karena kelelahan. Ia memandang Damar dengan mata penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, seolah-olah menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Damar yang merasakan sebuah panggilan dari sosok pemuda gagah yang wajahnya sangat mirip dengan wajahnya itu, langsung berdiri dan berlari menghampiri pemuda itu. Hal itu tentunya membuat Mas Jati dan Mbak Ambar serta Tinari terkejut melihatnya dan bertanya dalam hati apa yang sedang dilakukan oleh Damar. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, sosok pemuda itu perlahan memudar, menghilang bersama cahaya tombak saktinya. Sosok tersebut seolah-olah kembali ke dalam diri Damar dan menyatu dengan bocah itu. Damar merasakan sebuah kehangatan yang menyelimuti tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan baru yang mengalir di dalam darahnya. Meski makhluk-makhluk gaib itu sudah tidak terlihat lagi dan pemimpin mereka telah dikalahkan, Damar tahu bahwa kejadian itu akan selamanya menjadi bagian dari dirinya, sebuah kekuatan yang diwariskan bukan hanya dari Mbah Jogo atau leluhur lainnya, tetapi juga dari sosok pemuda gagah yang kini menjadi bagian dari jiwanya. Setelah pertempuran hebat yang baru saja mereka saksikan, Damar merasakan sesuatu yang baru di dalam dirinya, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan dan pemahaman mendalam tentang dunia yang tak terlihat tiba-tiba mampu ia kuasai. Sosok pemuda gagah yang telah menyelamatkan mereka tampaknya telah memberikan lebih dari sekedar perlindungan. Dia telah meninggalkan jejak pengetahuan dan kekuatan di dalam diri Damar pada saat itu. Damar menatap sekeliling, melihat wajah-wajah keluarganya yang penuh harap namun tetap diselimuti oleh kebingungan. Tanpa sepatah kata pun, seolah-olah ada sebuah bisikan kuat yang membimbingnya. Damar merasa jika ia tahu jalan untuk kembali pulang. Sebuah dorongan dalam hatinya membuatnya yakin bahwa dia bisa membawa keluarganya kembali ke dunia nyata, meninggalkan kegelapan dan ketakutan di tempat mereka berada saat itu. Dia mengulurkan tangannya, lalu menggenggam tangan ayahnya, kemudian ibunya, dan akhirnya kakak perempuannya, Tinari. Damar pun langsung berjalan di depan, memimpin keluarganya melalui kegelapan. Langkah-langkahnya mantap, meskipun jalan di depan tampak tidak terlihat sama sekali. Setiap langkah yang diambilnya seolah membuat kegelapan surut dan membuka jalan menuju ke sebuah titik cahaya di kejauhan.
Tempat itu terlihat seperti pintu yang berpendar dengan sinar lembut yang memanggil mereka untuk segera mendekat. Saat mereka semakin dekat, cahaya itu semakin terang dan Damar pun merasakan ada sebuah kekuatan yang menariknya, seolah-olah dia dan keluarganya sedang ditarik kembali ke tempat mereka berasal. Suara lembut yang terdengar dengan jelas berbisik di telinga Damar memberitahu jika itu adalah jalan mereka untuk kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing. Setibanya di depan pintu cahaya itu, tanpa ragu lagi, Damar melangkah masuk terlebih dahulu. Cahaya yang menyelimutinya terasa hangat dan menenangkan, membuatnya merasa aman. Dia bisa merasakan tubuhnya yang sebenarnya sedang terbaring di dunia nyata mulai menarik kembali kesadarannya. Perlahan-lahan, sukma Damar yang berada di alam gaib mulai menghilang, menyatu dengan cahayanya dan kembali ke dalam tubuh. Mas Jati dan Mbak Ambar serta Tinari tanpa ragu mengikuti langkah Damar. Memasuki cahaya itu satu persatu, mereka semua merasakan sebuah energi yang lembut yang membuat tubuhnya terasa hanyut dalam aliran sungai yang membawa mereka kembali ke tempat asal mereka. Kegelapan yang tadinya menyelimuti mereka perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh cahaya terang yang semakin lama semakin menyilaukan, hingga akhirnya mereka merasakan kesadaran mereka dan kembali dengan tubuh masing-masing. Mata Damar terbuka pertama kali, disusul oleh ayahnya, ibunya, dan juga kakaknya. Mereka semua terbangun di tempat tidur mereka di dalam kamar yang sama, tetapi dengan perasaan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa takut atas ancaman yang tadi menyerang, tapi sebaliknya, yang ada hanya perasaan damai memenuhi hati mereka. Mereka saling menatap dengan penuh rasa syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah kembali dari perjalanan yang tidak biasa dengan selamat. Setelah mendengar cerita dari Tinari, kakek dan neneknya pun terdiam sejenak, mencoba merenungkan apa yang baru saja mereka dengar. Kisah yang disampaikan Tinari begitu mengejutkan dan penuh dengan keanehan. Namun bagi Mbak Yono yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu kejawen dan hal-hal gaib, cerita itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Mbak Yono merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar gangguan makhluk halus biasa. Sebagai seseorang yang telah lama memahami dan mempraktekkan ilmu-ilmu kejawen, Mbak Yono mengerti bahwa kekuatan gaib yang mengancam Damar bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada tangan tersembunyi yang menggerakkan kekuatan-kekuatan itu dan berniat untuk mengungkap siapa yang berada di balik semua itu. Ketika malam tiba, Mbak Yono memasuki sebuah ruangan di rumahnya dengan membawa segenggam kemenyan dan beberapa benda pusaka yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Ia menyalakan kemenyan itu di atas sebuah wadah perunggu kuno dan duduk bersila di depan asap yang mulai mengepul. Di ruangan yang remang itu, Mbak Yono mulai merapalkan doa dan mantra, memanggil kekuatan gaib yang sudah lama bersamanya untuk membantunya mencari tahu kebenaran di balik penderitaan cucunya Damar. Asap kemenyan semakin tebal, memenuhi ruangan dengan aroma mistis. Dalam keheningan malam, Mbak Yono memejamkan kedua mata dan memusatkan seluruh pikirannya pada satu tujuan, yaitu mencari tahu siapa yang berani mengganggu keluarganya. Dengan hati-hati, dia mulai menyelami alam gaib, menjelajahi lapisan-lapisan dunia lain yang hanya bisa dimasuki melalui kekuatan batin dan pengetahuan spiritual yang mendalam. Dalam perjalanan spiritualnya, Mbak Yono merasakan kehadiran energi-energi gaib yang kuat. Ada yang baik, ada yang jahat. Namun di antara mereka ada satu yang mencuri perhatiannya, yaitu sebuah energi yang terasa gelap dan penuh dengan niat buruk. Energi tersebut sangat tidak asing baginya, dan itu adalah jejak dari seseorang yang pernah dia kenal, seseorang yang pernah terlibat dalam urusan yang sama sekali tidak suci. Dalam pencarian yang semakin mendalam, Mbak Yono merasakan kehadiran energi yang sangat kuat dan berbeda dari yang lain. Energi tersebut membawa Mbak Yono ke sebuah tempat di alam gaib yang dipenuhi oleh kabut tebal dengan hawa yang sangat dingin mencekam, seolah-olah seluruh alam tersebut diselimuti oleh aura gelap yang menakutkan. Di tengah kabut itu,
Muncullah sosok anggun namun memancarkan kekuatan yang menakutkan. Sosok itu adalah Nyai Abang yang menemui Tinari dalam mimpinya kemarin malam. Sosok Nyai Abang berdiri dengan anggun di depan Bayono, mengenakan gaun merah yang berkibar lembut di sekitaran tubuhnya. Meski tidak ada angin yang bertiup, wajahnya tidak dapat ditebak antara kemarahan dan ketenangan, antara kebaikan dan niat jahat. Mata Nyai Abang menatap langsung ke arah Bayono, seolah-olah tatapan itu dapat menembus jiwa dan pikirannya. Nyai Abang adalah sosok makhluk gaib yang tidak hanya dikenal dalam dunia gaib, tetapi juga memiliki ikatan kuat dengan keluarga besar Bayono dari Trah Mangunan. Dalam sejarah panjang keluarga Mangunan, Nyai Abang selalu hadir pada saat-saat genting ketika ancaman dari dunia gaib atau musuh-musuh yang tak terlihat mengancam keluarga mereka. Dalam setiap kemunculannya, Nyai Abang selalu membawa kekuatan yang luar biasa sebagai pelindung dan penjaga dari Trah keluarga Mangunan. Bayono sebagai salah satu pewaris ilmu kejawen dan pengetahuan tentang sejarah keluarganya sangat memahami peran penting dari Nyai Abang. Keluarga Mangunan sudah beberapa generasi mengetahui bahwa Nyai Abang bukanlah makhluk biasa. Dia adalah penjaga, pelindung yang terikat oleh janji lama dengan leluhur keluarga ini, janji yang terus ditepati meski zaman terus berganti. Dulu, ketika kakek buyut Bayono memimpin keluarga Mangunan, mereka menghadapi ancaman besar dari makhluk gaib yang mencoba menguasai wilayah mereka. Dan saat itulah Nyai Abang pertama kali muncul, menawarkan perlindungan dan juga kekuatan dengan syarat bahwa keluarga Mangunan harus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, serta menghormati hukum-hukum alam dan spiritual yang telah ada sejak lama. Dan sejak saat itu, Nyai Abang selalu menjadi bagian dari keluarga Mangunan, meskipun keberadaannya jarang sekali terlihat oleh mata manusia. Hanya pada saat-saat krisis atau ketika ancaman besar mengintai, Nyai Abang akan muncul memberikan petunjuk atau langsung terlibat dalam melindungi keluarga tersebut. Tidak ada yang tahu secara pasti alasan dibalik keterikatannya dengan keluarga Mangunan, namun satu hal yang pasti, Nyai Abang memiliki hubungan yang mendalam dengan garis keturunan mereka. Kini, ketika Damar dan Tinari serta keluarganya menghadapi ancaman besar dari kekuatan gaib, Nyai Abang sekali lagi menunjukkan dirinya. Sosok itu hadir tidak hanya sebagai pembawa pesan atau peringatan, tetapi juga sebagai pelindung yang siap membantu mereka untuk melawan kekuatan gelap yang mencoba mencengkram Damar. Bagi Bayono, itu adalah tanda bahwa masalah yang mereka hadapi sangat serius dan bahwa Nyai Abang melihat potensi besar dalam diri Damar, mungkin bahkan lebih besar dari yang disadari oleh keluarga Mangunan itu sendiri. Bayono tahu bahwa Nyai Abang bukanlah musuh yang biasa dihadapi oleh para penganut ilmu kejawen. Sosok makhluk gaib itu memiliki kekuatan yang besar, dan kehadirannya dalam mimpi Tinari menunjukkan bahwa ada pesan penting yang ingin disampaikan, sesuatu yang terkait erat dengan nasib Damar dan keluarganya. Dengan penuh sikap hormat namun tanpa rasa takut, Bayono menunggu, berharap bahwa Nyai Abang akan mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Setelah beberapa saat keheningan yang terasa seperti berabad-abad, Nyai Abang akhirnya berbicara. Suaranya halus tetapi penuh dengan kekuatan menggema di seluruh tempat. Nyai Abang mengungkap bahwa apa yang terjadi pada keluarga Mbak Ambar dan Mas Jati, terutama pada Damar, adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Rencana yang melibatkan kekuatan gaib dan energi kegelapan yang sudah lama berkeliaran dan mencari mangsa di dunia manusia.
Dia menjelaskan bahwa Damar adalah sosok yang istimewa, dilahirkan dengan tanda-tanda yang menarik perhatian banyak entitas, baik dari kalangan putih maupun dari kalangan hitam yang jahat. Nyai Abang juga menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mencoba memanfaatkan kekuatan itu untuk tujuan mereka sendiri, dan inilah yang menyebabkan Damar menderita. Mereka berusaha menjadikan Damar sebagai alat atau sebuah media untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar melalui ilmu hitam dan pesugihan. Maafkan aku yang telah mengganggu keterangan cucumu yang masih gadis itu. Karena aku tahu, jika mata batin gadis itu telah terbuka, dan dia juga mewarisi sebagian kekuatan dari kakek buyutmu dari terah keluarga Mangunan, ujar Nyai Abang kepada Mbayono. Tanpa gadis itu, aku tidak dapat ikut campur dalam urusan yang mengancam keselamatan keluarga dari anakmu. Imbu Nyai Abang lagi yang sepertinya sangat difahami oleh Mbayono. Aku mengerti, Nyai, karena aku sudah menduga jika dalang dibalik semua yang membuat anak serta cucuku mengalami kejadian-kejadian janggal itu berasal dari terah keluarga Joyomardi. Balas Bayono menjelaskan. Oleh karena itu, akulah yang akan melindungi mereka, karena aku masih bagian dari terah keluarga Mangunan, dan aku ingin menjadikan Tinari sebagai tempatku untuk bersemayam agar aku bisa lebih leluasa dalam bertindak, ujar sosok Nyai Abang yang ternyata memang menginginkan Tinari untuk menjadi penerus dari terah keluarga Mangunan. Sucikan tubuh gadis itu dengan banyu sumber pitu. Adakan ritual untuk sebuah perjanjian baru, imbus sosok Nyai Abang yang perlahan-lahan menghilang di balik kabut putih nan tebal itu. Keesokan harinya, saat matahari mulai menembus celah-celah pepohonan dan menerangi halaman rumah, Bayono memanggil Tinari untuk duduk bersamanya di teras. Dengan suara lembut dan penuh ketenangan, Bayono mulai menjelaskan apa yang telah ia temukan dalam pencariannya di alam gaib semalam. Ia berbicara tentang sosok Nyai Abang yang selama ini menjadi perewangan atau pelindung spiritual keluarga mereka dari Tramangunan. Bayono menjelaskan bahwa Nyai Abang bukanlah sosok asing bagi keluarga mereka. Dia telah lama berada di sisi keluarga Mangunan, melindungi mereka dari ancaman yang datang dari dunia gaib. Sejak zaman leluhur mereka, Nyai Abang telah berjanji untuk melindungi garis keturunan Mangunan, dan kini di saat-saat genting dia kembali menawarkan perlindungan itu. Dengan penuh kelembutan, Bayono menyampaikan pesan yang dibawa oleh Nyai Abang. Dia menjelaskan bahwa Nyai Abang ingin menjadi bagian dari Tinari, menjadi kekuatan pelindung yang selalu ada di dalam dirinya. Sosok gaib ini ingin bersemayam di tubuh Tinari, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai penjaga yang setia, melindungi tidak hanya Tinari, tetapi juga keluarganya dari segala bahaya yang mungkin mengancam mereka di masa depan. Bayono menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kehormatan besar dan juga tanggung jawab yang tidak bisa dianggap remeh. Nyai Abang memilih Tinari karena dia melihat sesuatu yang istimewa di dalam diri gadis itu, kekuatan batin yang mungkin belum sepenuhnya disadari oleh Tinari sendiri. Bayono pun dengan hati-hati menjelaskan bahwa menerima Nyai Abang dalam tubuhnya bukanlah hal yang bisa diputuskan dengan ringan. Ini adalah ikatan spiritual yang kuat yang akan mempengaruhi hidup Tinari dan keluarganya. Namun Bayono juga meyakinkan Tinari bahwa Nyai Abang tidak akan memaksakan kehendaknya. Semua itu adalah pilihan Tinari, dan Nyai Abang akan menghormati apapun keputusan yang diambilnya. Jika Tinari memilih untuk menerima Nyai Abang, dia akan selalu dilindungi oleh sosok tersebut. Tetapi dia juga harus belajar untuk memahami dan menghormati keberadaan makhluk gaib itu di dalam dirinya.
Mendengar penjelasan yang telah disampaikan oleh kakeknya, Tinari merasakan perasaan antara rasa terhormat dan sedikit takut. Namun, dia juga merasakan ketenangan dalam cara Mbak Yono berbicara seolah-olah ini adalah takdir yang sudah ditetapkan jauh sebelum dia lahir. Tinari tahu bahwa keputusan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya dan dia ingin merenungkan semuanya dengan baik sebelum memberikan jawaban kepada Mbak Yono. Setelah merenung selama beberapa waktu dan mempertimbangkan dengan matang segala konsekuensi yang akan dihadapinya, Tinari akhirnya mengambil keputusan. Dia merasa bahwa menerima Nyai Abang sebagai pelindungnya bukan hanya sekedar keputusan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menjaga keluarganya. Tinari merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat dan dengan hati yang mantap dia menyampaikan keputusannya tersebut kepada Mbak Yono. Mbak Yono menyambut keputusan Tinari dengan penuh kebijaksanaan dan penghormatan. Dia tahu bahwa keputusan ini tidaklah mudah bagi cucunya, tetapi dia juga yakin bahwa Tinari telah memilihnya untuk sebuah tujuan yang baik. Segera setelah Tinari memberikan persetujuan, Mbak Yono mempersiapkan ritual perjanjian yang sederhana namun syarat makna. Ritual itu dilakukan pada malam hari saat suasana di sekitaran rumah Mbak Yono sunyi dan tenang. Hanya ada Mbak Yono, Tinari, dan juga Mbak Sumi serta 2 orang dari keluarga dekat Mbak Yono yang dipercaya untuk menyaksikan dan menjaga jalannya prosesi. Mereka berkumpul di sebuah ruangan kecil di rumah Mbak Yono yang diterangi oleh beberapa lilin dan dupa yang beraroma menenangkan. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil dengan sesaji sederhana sebagai simbol penghormatan dan undangan bagi Nyai Abang. Mbak Yono memulai ritual dengan membacakan doa-doa dan mantra-mantra kuno, memanggil Nyai Abang untuk datang dan menyatu dengan Tinari. Tinari yang duduk bersila di depan meja mengikuti dengan penuh hikmat. Perlahan-lahan suasana di ruangan itu terasa berubah. Udara menjadi lebih hangat dan seolah dipenuhi dengan kehadiran energi yang tak kasat mata. Mbak Yono kemudian memegang tangan Tinari dan mengajaknya untuk mengucapkan beberapa mantra untuk sebuah perjanjian yang menandai kesediaannya menerima Nyai Abang sebagai pelindungnya. Tinari mengucapkan mantra-mantra itu dengan suara mantap yang mengalirkan seluruh tekad dan ketulusannya ke dalam setiap kata yang telah diucapkannya. Setelah Tinari menyelesaikan ucapannya, suasana di ruangan itu menjadi hening. Mbak Yono tersenyum. Ia menatap cucunya dengan penuh kasih. Dia tahu perjanjian ini telah selesai. Nyai Abang dengan tenang telah menerima undangan itu dan saat itu dia telah berada di dalam diri Tinari, siap untuk melindungi dan membimbingnya sepanjang hidup. Ritual itu diakhiri dengan pembacaan doa penutup oleh Mbak Yono. Setelah itu mereka semua duduk dalam keheningan merasakan kedamaian yang menyelimuti ruangan itu. Mbak Yono tahu bahwa Tinari kini tidak lagi sendirian. Dengan Nyai Abang di sisinya, Tinari memiliki perlindungan yang kuat dari dunia gaib yang merupakan sebuah kekuatan yang akan melindunginya dan keluarganya dari segala ancaman yang mungkin datang di masa depan. Malam itu, setelah ritual selesai, Tinari merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan rasa takut ataupun cemas, melainkan rasa tenang dan kuat yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah, tetapi dia juga merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di usianya yang masih 15 tahun, Tinari pun mulai menyadari bahwa keluarganya bukanlah keluarga biasa. Melalui perbincangannya dengan Mbak Yono dan juga Mbak Sumi, Tinari mulai mengungkapkan sejarah keluarga yang kaya akan tradisi dan kepercayaan yang berakar dalam dunia spiritual dan kejawen dari pihak ibunya, yaitu Mbak Ambar.
Tinari mengetahui bahwa mereka adalah keturunan dari Trabangunan, sebuah garis keturunan yang memiliki hubungan kuat dengan alam gaib, tetapi lebih dikenal karena hubungannya dengan sosok-sosok perewangan yang setia menjaga keluarga mereka. Sosok Nyai Abang yang kini menjadi pelindung Tinari adalah salah satu dari sosok makhluk gaib kuat yang telah lama menjaga Trabangunan. Keluarga dari pihak ibunya itu juga memiliki sejarah panjang dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, serta memiliki pengetahuan mendalam tentang ritual-ritual kejawen yang sering digunakan untuk melindungi keluarga dan desa mereka. Sementara dari pihak ayahnya, yaitu Mas Jati, Tinari mengetahui bahwa mereka berasal dari garis keturunan keluarga yang memiliki hubungan erat dengan alam gaib. Keluarga besar ayahnya dikenal memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib dan sering dimintai bantuan oleh warga sekitar untuk menangani hal-hal yang berada di luar nalar. Kakek buyut Tinari dari pihak ayah dikenal sebagai seorang dukun besar yang disegani, yang mampu menjembatani dunia manusia dengan dunia gaib. Warisan spiritual itu diturunkan dari generasi ke generasi, meskipun tidak semua keturunan memiliki kemampuan yang sama dalam penelusuran sejarah keluarganya. Tinari juga mulai memahami bahwa dirinya adalah penerus dari dua garis keturunan yang kuat dan penuh tanggung jawab. Kehadiran Nyai Abang dalam dirinya bukan hanya sekedar perlindungan, tetapi juga sebuah warisan yang mengharuskannya untuk mempelajari lebih dalam tentang ilmu-ilmu leluhur dan menjaga tradisi yang telah diturunkan selama berabad-abad. Selama berada di rumah kakek dan neneknya itulah, Tinari tidak hanya belajar tentang kekuatan yang dimilikinya, tetapi juga tentang batasan dan etika dalam menggunakan kekuatan tersebut. Dia mulai memahami bahwa setiap tindakan yang dia lakukan dalam dunia spiritual memiliki konsekuensi, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Itu adalah pelajaran penting yang membantunya tumbuh menjadi seorang yang bijaksana dan penuh kehati-hatian. Meskipun usianya masih belia, dengan pengetahuan yang semakin mendalam tentang sejarah keluarganya dan tanggung jawab yang menyertainya, Tinari kini menjadi sosok yang tangguh dan penuh keyakinan. Dia tahu bahwa jalannya tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Dengan Nyai Abang di sisinya dan bimbingan dari Mbah Yono serta keluarganya, Tinari siap menghadapi segala tantangan yang akan datang, menjaga dan melestarikan warisan leluhur dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Sementara itu, Damar yang masih menjalani ritual sambung jiwo di desa Watu Jaran mulai melakukan topopati geni yang dilaksanakan di sebuah goa kecil yang tertutup rapat dan terhindar dari cahaya matahari. Bocah yang baru berusia 10 tahun itu terlihat memiliki kekuatan fisik yang sangat baik dibandingkan dengan beberapa teman lainnya yang juga mengikuti laku ritual sambung jiwo kala itu. Ketika ritual memasuki tahap topopati geni, di mana peserta diharuskan berdiam di sebuah gua kecil yang gelap tanpa cahaya matahari, Damar tampak menghadapi tantangan ini dengan tenang dan penuh keyakinan. Topopati geni adalah salah satu ujian paling menantang dalam ritual sambung jiwo, di mana para peserta, termasuk Damar yang baru berusia 10 tahun, harus menguji batas ketahanan fisik dan mental mereka. Dalam ritual itu, para peserta diminta untuk masuk ke dalam sebuah gua kecil yang tertutup rapat tanpa adanya sumber cahaya sedikit pun. Kegelapan pekat yang menyelimuti goa itu menciptakan suasana yang mencekam, seolah-olah menelan semua yang ada di dalamnya. Kegelapan total itu bisa membuat siapapun merasa terisolasi dan terkurung hingga kehilangan rasa akan waktu dan ruang. Suara detak jantung sendiri menjadi satu-satunya suara yang terdengar, berirama dengan ketegangan yang terus meningkat. Peserta dihadapkan pada ketakutan dan bayangan dalam pikiran mereka, godaan dan bisikan yang seolah menguji keberanian dan tekad mereka. Perasaan seperti terjebak dan kehilangan akal sehat pun menjadi ancaman nyata dalam ujian ini.
Damar yang masih sangat muda diharuskan menghadapi ketakutan yang melanda dalam kegelapan tersebut dalam keheningan yang mengwakakan telinga tanpa adanya cahaya atau petunjuk arah. Waktu seolah berhenti, ketiadaan cahaya dan suara hanya memperkuat rasa kesendirian, menimbulkan bayangan-bayangan mengerikan yang bisa saja merupakan refleksi dari ketakutan terdalam para peserta. Di dalam goa itu, Damar harus melawan godaan untuk menyerah dan keluar dari goa, sesuatu yang bisa terjadi bila mental tidak cukup kuat. Tubuhnya harus menahan rasa dingin dan lembab yang merayap. Sementara pikirannya terus-menerus diuji dengan bisikan-bisikan yang berusaha meruntuhkan keyakinannya. Dia harus menahan dorongan untuk lari karena laku tapa geni ini adalah tentang menaklukkan diri sendiri, menemukan kekuatan sejati di dalam hati. Namun Damar bukanlah anak yang biasa. Pengalaman sebelumnya yang melibatkan makhluk-makhluk gaib telah memberikannya pemahaman dan kekuatan yang lebih dari sekedar fisik. Dengan tekad yang bulat, ia mengingat semua ajaran yang diberikan oleh para sesepuh, terutama mantra pelindung yang diajarkan oleh Bajogo. Dalam kegelapan total itu, Damar memusatkan pikiran pada mantranya, mencoba menciptakan cahaya dalam batinnya sendiri yang bisa melawan kegelapan di sekelilingnya. Selama menjalani Topopati Geni, Damar tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, dia juga menggunakan ilmu yang telah dia pelajari dan mantra pelindung yang diberikan oleh Bajogo sebelum ritual dimulai. Dalam kegelapan gua itu, dia memusatkan pikiran, mengingatkan semua ajaran yang diberikan oleh para sesepuh desa. Meskipun gua itu dipenuhi dengan hawa dingin dan udara lembab, Damar merasakan kehadiran kekuatan spiritual yang membuatnya tetap tenang dan fokus. Sementara teman-temannya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bahkan beberapa di antaranya tampak mulai goyah karena beratnya laku ritual ini. Damar tetap teguh. Fisiknya tampak lebih kuat dibandingkan anak seusianya, adalah hasil dari latihan batin dan pengalaman spiritual yang dia jalani sebelum ritual. Dia tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai memahami lebih dalam arti dari laku tapa yang sedang ia jalani. Damar merasakan bahwa dirinya tidak sendiri dalam kegelapan itu. Ada kekuatan yang melindungi dan membimbingnya, sosok yang sudah dikenal sejak peristiwa yang menimpa keluarganya. Sosok itu adalah bagian dari dirinya sendiri, kekuatan leluhur yang telah diwariskan kepadanya dalam keheningan goa. Damar mulai merasa lebih terhubung dengan garis keturunannya, menyadari bahwa apa yang dia alami bukan sekedar ujian fisik, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang akan mengokohkan dirinya sebagai penerus warisan leluhur. Waktu terus berjalan dan Damar semakin mendalami laku tapa yang ia jalani. Dia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, sebuah kesadaran baru tentang kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ritual sambung jiwa itu perlahan-lahan memperkuat jiwanya, mempersiapkannya untuk tanggung jawab besar yang akan diemban di masa depan. Ketika Topopati Geni hampir selesai, Damar tahu bahwa dirinya kini telah berubah. Dia bukan lagi sekedar anak kecil yang rapuh, tetapi seorang yang telah menerima dan memahami kekuatan serta tanggung jawab besar yang ada di dalam dirinya. Topopati Geni ini hanyalah satu tahap dalam perjalanan panjang yang akan ia tempuh. Dengan kekuatan baru yang ia rasakan, Damar siap melanjutkan ritual hingga selesai untuk menjadi pelindung bagi keluarganya dan menjaga warisan leluhurnya dengan penuh kebanggaan dan kehormatan. Pada malam Ahad Kliwon, ketika ritual Topopati Geni mencapai akhir, Damar dan para remaja lainnya yang telah menjalin laku sambung jiwa akhirnya keluar dari dalam goa. Setelah terkurung dalam kegelapan dan sunyi yang mencekam, mereka muncul sebagai sosok yang telah berubah. Wajah-wajah mereka tampak lebih tegas, sorot mata mereka menunjukkan kedewasaan yang baru ditemukan, dan langkah mereka lebih mantap, mencerminkan kekuatan batin yang telah ditempa selama ujian berat tersebut. Damar yang pada awalnya hanya seorang bocah 10 tahunan, kini terlihat telah menjadi seorang yang lebih bijaksana. Tubuhnya mungkin masih kecil, tetapi hatinya telah tumbuh menjadi besar, diisi dengan keberanian dan kebijaksanaan yang tidak umum.
dimiliki oleh anak seusianya. Pengalaman dalam kegelapan gua itu telah memberikannya pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri, tentang batas-batas kekuatannya, dan tentang cara menghadapi ketakutan dan godaan yang bisa mengancam jiwa. Topopati Geni bukanlah sekedar ujian fisik, tetapi juga pelajaran hidup yang syarat makna. Melalui ritual itu, Damar dan para peserta lainnya telah belajar tentang pentingnya ketenangan dalam menghadapi cobaan, tentang keberanian untuk bertahan meski dihadapkan pada kegelapan dan ketidakpastian, serta tentang kekuatan doa dan mantra yang bisa menjadi perisai dalam situasi genting. Saat mereka melangkah keluar dari goa, cahaya bulan purnama yang menyinari desa Watu Jaran menyambut mereka. Cahaya tersebut terasa lebih terang, seolah menyimbolkan pencerahan yang telah mereka capai. Para sesepuh desa termasuk Mbah Tugu, Mbah Jogo, dan Mbah Manto menunggu di luar goa, menyambut para pemuda ini dengan senyuman bangga. Mereka tahu bahwa apa yang dilalui oleh Damar dan teman-temannya bukanlah hal yang mudah, tetapi hasilnya adalah generasi baru yang lebih kuat dan lebih siap untuk menjaga tradisi serta melindungi desa dari ancaman apapun. Damar dengan kesadaran barunya merasakan bahwa dirinya Damar dengan kesadaran barunya merasakan bahwa dirinya telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari ritual ini. Bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual dan mental yang akan menjadi bekal berharga untuk masa depannya. Topopati Geni telah memberikan lebih dari sekedar ujian. Salah satu lelaku dari ritual sambung jiwo itu telah memberikan bekal hidup yang tak ternilai, sebuah pondasi yang kokoh untuk menghadapi segala tantangan yang datang di masa depan. Malam itu, setelah menyelesaikan ujian Topopati Geni, Damar dan para remaja lainnya yang baru saja menjalani ritual sambung jiwo bersiap untuk melanjutkan bagian terakhir dari prosesi. Di bawah langit yang cerah dan bintang-bintang yang bersinar, mereka bersama para sesepuh desa seperti Mbah Tugu, Mbah Jogo, dan Mbah Manto bergerak menuju hutan yang terletak di pinggiran desa Watu Jaran. Di dalam hutan itu terdapat sebuah sendang atau sumber mata air yang dianggap sakral dan digunakan untuk mensucikan diri sebagai penutup dari ritual yang telah dilalui. Perjalanan menuju sendang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Di malam hari, hutan menjadi suasana yang misterius dan menenangkan. Dengan suara gesekan daun dan serangga malam menemani langkah mereka, cahaya bulan purnama memantulkan sinar lembut melalui celah-celah pepohonan, memberikan sedikit penerangan di tengah kegelapan. Setibanya di sendang, para peserta ritual dan sesepuh desa berkumpul di sekitaran mata air tersebut. Air sendang yang jernih dan juga dingin mengalir dengan tenang, memberikan kesan ketenangan dan kesucian. Mbah Tugu memimpin prosesi dengan penuh hikmat, membacakan doa dan mantra serta memimpin ritual penyucian. Damar bersama dengan teman-temannya berdiri di tepi sendang dengan hati yang penuh rasa syukur dan ketenangan. Mereka satu persatu memasuki air sendang yang dipercaya dapat membersihkan diri mereka dari segala kekotoran baik fisik maupun spiritual, serta menyucikan jiwa mereka setelah melalui ujian berat. Air yang menyentuh kulit mereka terasa segar dan mendinginkan, membawa perasaan lega. Selama proses ini, mereka melakukan ritual sederhana seperti berdoa dan berterima kasih kepada kekuatan yang telah membimbing mereka selama ritual, serta memohon agar mereka selalu dilindungi dan diberkahi di masa depan. Dengan ritual penyucian ini, mereka tidak hanya membersihkan diri secara fisik, tetapi juga melepaskan semua beban dan ketegangan yang mungkin masih tersisa dari perjalanan panjang mereka. Mereka merasakan kelegaan dan kebangkitan spiritual, sebuah perasaan yang menyegarkan dan menguatkan. Setelah prosesi penyucian di sendang selesai, Damar dan para peserta ritual lainnya meninggalkan hutan dengan perasaan damai dan hati yang tenang. Malam itu, mereka kembali ke desa Watu Jaran, di mana seluruh penduduk desa telah bersiap menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Suasana desa terasa hidup, dihiasi dengan obor-obor yang menerangi jalanan menuju balai desa, tempat di mana ritual penutup akan digelar.
Sesampainya di balai desa, para peserta ritual sambung jiwo disambut oleh para sesepuh dan warga desa dengan penuh penghormatan. Di tempat itu telah disiapkan segala sesuatunya untuk ritual penutup, sebuah acara yang akan mengakhiri rangkaian panjang perjalanan spiritual mereka. Mbah Tugu, Mbah Jogo, dan Mbah Manto serta Mas Darmo bersama dengan sesepuh lainnya mengambil tempat mereka untuk memimpin upacara tersebut. Ritual penutup dimulai dengan doa dan mantra yang diucapkan bersama-sama dipimpin oleh Mbah Tugu. Doa tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada para leluhur dan kekuatan alam yang telah melindungi dan membimbing mereka sepanjang ritual sambung jiwo. Setelah doa, para peserta diberikan sesaji dan simbol-simbol kebijaksanaan yang menjadi tanda keberhasilan mereka melewati ujian berat. Setelah ritual resmi selesai, malam dilanjutkan dengan hiburan yang telah lama dinantikan oleh seluruh warga desa Watu Jaran. Pertunjukan wayang kulit di bawah langit malam yang cerah, sebuah panggung besar telah didirikan di halaman balai desa dengan kelir putih dan lampu minyak yang menerangi dari belakang, menciptakan bayangan karakter-karakter wayang yang mulai bergerak mengikuti alunan musik gamelan yang khas. Dalang dengan suara yang menggetarkan hati mulai bercerita tentang kisah epik yang syarat makna, sebuah kisah yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan serta perjalanan spiritual yang mirip dengan apa yang telah dilalui oleh para peserta sambung jiwo. Suara gong, saron, dan kendang berpadu menciptakan suasana magis dan memukau, menarik perhatian setiap orang yang hadir. Warga desa baik tua maupun muda duduk dengan khusyuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Tawa dan tepuk tangan sesekali terdengar ketika adegan yang menghibur muncul. Namun ketika cerita mencapai puncak, keheningan penuh takzim menyelimuti semua yang hadir. Pertunjukan wayang kulit ini bukan hanya hiburan semata, melainkan juga bagian dari tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Melalui kisah-kisah yang diceritakan, para penonton diingatkan akan pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual, serta tanggung jawab untuk melestarikan warisan leluhur. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang berkilau, ritual penutup diakhiri dengan sempurna dan seluruh warga desa Watu Jaran bersatu dalam kebahagiaan dan rasa syukur. Damar yang kini telah melewati berbagai ujian berdiri teguh di antara mereka, menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Perayaan berlangsung hingga menjelang pagi dengan tawa, cerita, dan kebersamaan yang menyatukan semua orang. Begitu pula dengan Mbak Ambar dan Mas Jati serta Damar yang telah memperoleh pelajaran hidup yang sungguh tidak ternilai. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ritual sambung jiwo, Damar, Mas Jati, dan Mbak Ambar pun kembali ke rumah Mas Darmo dengan perasaan lega dan hati yang tenang. Perjalanan mereka dari balai desa Watu Jaran terasa berbeda kali ini. Menjelang pagi itu dipenuhi dengan keheningan yang damai. Setelah melewati pengalaman spiritual yang mendalam, setibanya di rumah Mas Darmo, mereka disambut dengan senyum hangat dan pelukan dari keluarga Mas Darmo yang sudah menunggu. Rumah yang sebelumnya menjadi tempat yang penuh kegelisahan dan kekhawatiran kini dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Damar yang telah melalui banyak cobaan kini tampak lebih dewasa meskipun usianya masih sangat muda. Aura ketenangan dan kekuatan baru terpancar dari dirinya, seolah segala pujian yang dilaluinya telah terbentuk menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana. Mas Darmo yang telah menyaksikan perkembangan Damar dari awal hingga hari itu merasa bangga dan bersyukur atas hasil dari sambung jiwo. Dia memahami bahwa Damar kini tidak hanya telah mendapatkan perlindungan spiritual, tetapi juga telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Meskipun masih sedikit lelah setelah semua yang terjadi, Mbak Ambar dan Mas Jati merasa tenang melihat putra mereka kembali dengan selamat. Mereka berterima kasih kepada Mas Darmo dan seluruh sesepuh desa yang telah membantu Damar melalui proses ini.
Malam menjelang pagi itu, keluarga tersebut duduk bersama di ruang tamu, berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing selama di desa. Obrolan mereka diiringi dengan canda tawa ringan, sebuah momen yang sederhana namun penuh makna. Setelah semua tantangan yang mereka hadapi, di antara mereka Damar duduk dengan tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian sambil sesekali tersenyum saat cerita lucu dari ritual dibagikan. Meskipun perjalanan itu telah selesai, mereka tahu bahwa tantangan lain akan datang di kemudian hari. Namun, dengan bekal ilmu dan perlindungan yang telah Damar dapatkan serta dukungan dari keluarga dan orang-orang terkasih, mereka yakin bahwa apapun yang terjadi, mereka akan bisa menghadapinya bersama. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Ini kayaknya bakalan jadi tokoh nih ya. Damar karena sudah melalui proses ritual yang cukup sulit ya untuk ukuran anak 10 tahun. Ritual sambung jiwa, apalagi ritual topo geninya itu ya. Topo geni itu waduh tuh kita aja yang dewasa belum sanggup tuh. Jadi luar biasa sekali kisahnya Mas Untung. Dapat gigit banget ya horornya tuh, apalagi ketika di awal-awal tuh ketika teror di dalam rumah itu menurut saya yang paling dapat horornya. Dan misterinya juga dapat, banyak juga nilai-nilai luhur yang bisa diambil di dalamnya. Dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang luar biasa dari Mas Untung. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri ya, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim, terhibur dengan kisah barusan. Dan silakan kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang punya komentar lain ataupun punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya dengan kisah barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Jadi kisahnya mau kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pribadi di sini bisa pengalaman pribadi diri sendiri ataupun keluarga ataupun orang-orang lingkungan di sekitar ya. Apabila berkenan silakan bisa mengirimkan ke nomor telepon kami, baik berupa tulisan boleh, rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati lagi oleh teman-temannya yang lainnya. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.